Ini rumah yang lagi digusur, titiknya nih. Jadi lokasi itu nih, ya. Ini lokasi ini. Mereka ya pengajar eksekusi tiba-tiba kita kayak binatang gitu ya, Kabar kurang sedap kembali datang dari panggung hiburan tanah air. Ya, pada tanggal 15 Mei 2025 kemarin, aktor senior Atalarik Syah tiba-tiba saja membagikan kabar mengejutkan bahwa kediaman yang sudah lama ia panggil rumah telah habis dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Cibinong. Hal ini merupakan imbas kisruh sengketa kepemilikan tanah Atalarik dengan sosok pria bernama Dede Tasno. Sebuah perseteruan panjang yang tak berkesudahan dan sudah berjalan sejak tahun 2015 silam. Tentunya sempat timbul ketegangan selama proses eksekusi dilakukan. Pasalnya, Atalarik dan keluarga sempat berusaha untuk menyuarakan penolakan. Namun apa mau dikata, kini Atalarik hanya mampu menyaksikan rumahnya rata dengan tanah. Allahu Akbar. Pak masih sengketa Pak, kita nggak ada siapa-siapa Pak. Bapak lagi jangan Pak, kita sini dorong. Pak kita nih masih sengketa Pak. Pak jangan paksa Pak, kita orang biasa Pak. Sumpah. Apa sih? Ditutup. Tinggal di mana Pak? Hanya petugas saja Pak. Saya enak banget ngomongnya petugas. Enak banget ngomong petugas. Kayak tinggal binatang ya Pak ya. Iya Kak, ini lagi dibela Pak. Mas Andri itu dibawa. Mama. Pak, jangan gini Pak. Jangan gini Pak, tolongnya. Bapak jangan maksa Pak. Bapak jangan maksa. Pak, jangan gini Pak. Jangan ngapain sih? Mau ngapain sih? Jangan gini Pak, tolongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setanah air. Saya lagi dizolimi. Saya berjuang untuk mempertahankan tanah saya dari tahun 2015. Padahal tanah ini, wilayah ini dibeli dari tahun 2000. Singkat cerita, tidak ada pemberitaan ke saya. Dianggap kami ini binatang. Tidak ada surat untuk kita bisa sekarang dieksekusi. Sudah sampai ke genteng, segala macam. Ya, petugas ditanyain namanya satu-satu. Ada yang mau ngasih, bingung saya. Ya, teman-teman setanah air, siapa yang bisa bantu di tengah maraknya kasus korupsi gede-gedean. Saya yang orang kecil, cuma artis, dizolimi seperti ini. Ya, padahal belum ingkrah, mesti ada gugatan, lagi dirapiin. Saya bukan penipu, bukan penjahat, gampang nyari saya pada dasarnya. Tapi saya nggak dapat ruang untuk itu semua. Bang. Iya Pak. Izin, Bang. Ini rumah yang lagi digusur, titiknya Nih. Jadi lokasi itu nih, ya. Ini lokasi ini, Ya. Ini rumah Atalarik nih, yang Ya. ini. Oh yang ini ya, ya. Belakang juga ada rumah kecil. Oh iya. Nah ini sampai ke belakang. Jadi Garisnya depan Pak sampai- Pak Tasno tuh yang garis ini, yang di garis ini. Iya, iya, Garis miliknya Pak Tasno yang garis ini. iya. Jadi batas ini. Kemarin kenapa kok kekeh banget bertahan sampai habis satu rumah, terus membatas-batasin batas-batas tanah, karena ini tanah PT, suratnya banyak. Jadi kalau kalian lihat belengkang-belengkong batas-batasnya,
ada yang sesuai, dan mereka nggak bergerak berdasarkan ya udah saya terima pasrah deh berdasarkan ukuran yang mereka punya lah, ibarat kata gitu. Hancur benar hati Atala Riksha saat ini. Dengan tubuh yang lesu, ia dipaksa menatap barang-barang serta perabot rumahnya dikeluarkan berserakan. Bahkan, atap rumah Atalarik pun dibongkar satu persatu. Sebelum akhirnya tanah sekitar rumahnya dipasangi pagar besi. Dan mirisnya lagi, Atalarik mengaku bila proses eksekusi ini datang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan apa-apa. Ia dipaksa mengangkat kaki begitu saja. Sampai-sampai ia merasa tidak diperlakukan layaknya manusia. Akan tetapi ungkapan itu dibantah tegas oleh pihak penggugat. Mereka ya pengajuan eksekusi tiba-tiba kita kayak binatang gitu ya, keluarga kayak binatang langsung tiba-tiba enak ada surat mohon maaf mau nggak mau angkat kaki minggu depan jam sekian akan eksekusi, itu nggak ada. Jadi segi kemanusiaannya sama sekali nggak ada. Kalau terkait pemberitahuan ke Pak Atalarik, udah kita beritahukan melalui pengadilan sekitar 1 minggu yang lalu. Namun dari pihak Pak Atalarik menolak menerima surat pemberitahuan tersebut. Sudah ada pemberitahuan secara resmi, kita beritahukan melalui pengadilan, baik secara personal juga kita sudah hubungin lawyernya, pengacaranya. Eksekusi sebelumnya itu sudah mengirimkan surat pemberitahuan menurut mereka, tetapi pada faktanya klien saya ini sama sekali belum pernah menerima surat pemberitahuan adanya eksekusi yang hari ini dilakukan. Nah, ya sangat kaget dan menyayangkan juga sih dari pihak Pengadilan Negeri Cibinong, ya kan, kenapa kok posisinya ada mau melakukan sesuatu tapi tidak ada pemberitahuan yang diterima langsung oleh klien saya ini. Ketika sudah ada eksekusi real yang dilakukan oleh pengadilan negeri, itu namanya sudah inkrah, karena pengadilan negeri tidak akan mengeksekusi kalau belum inkrah, begitu. Jadi sudah inkrah nih, sudah final dan berkekuatan hukum tetap. Entah di pengadilan negeri inkrahnya, entah di pengadilan tinggi, entah di kasasi inkrah. Ya, ketika ada eksekusi real itu berarti sudah inkrah, sudah final. Gitu. Mungkin Bang Asep namanya Atalarik ini belum ngerti kali gitu. Jadi kalau kemudian ada eksekusi tapi belum inkrah, ini yang salah pengadilan, kesalahan fatal. Tapi pengadilan biasanya nggak bikin kesalahan seperti itu. Jadi kemungkinan besar memang sudah inkrah, sudah final dan sudah berkekuatan hukum tetap sehingga sudah dieksekusi. Gitu. Proses dilakukannya eksekusi atas kediaman milik Atalarik Syah tentu turut dihadiri pula oleh pihak kuasa hukum dari penggugat. Dan ketika dimintai keterangan, mereka pun membagikan semua fakta berdasarkan sudut pandang mereka. Bukan hanya terkait apa yang terjadi kemarin, tetapi juga pokok permasalahan yang ada selama ini. Di mana mereka menjelaskan bahwa pada dasarnya tanah itu memang kepemilikan sang klien dan surat yang ada di tangan Atalarik Syah sudah dinyatakan palsu secara resmi. Lantas seperti apa pengakuan lengkap mereka? Ya sebenarnya kan kaitan dengan eksekusi ini kan sudah lama kita ajukan di pengadilan gitu kan, sampai putusan terakhir peninjauan kembali terkait eksekusi tanah ini juga kita sudah dapat putusan yang sudah inkrah, yang berkekuatan hukum tetap. Jadi kita punya hak secara hukum, kita punya legal standing untuk melakukan eksekusi. Intinya gitu, kita mohonkan ke pengadilan. Saya mengurus surat dari tahun 2000, dari pembelian pelanjaan tahun 2000. Ngurus surat, ada yang jadi sertifikat, ada yang belum jadi sertifikat, masih AJB. Sampai 2002 itu semua surat-surat udah ada, udah yang sertifikat sama AJB. Ya udah pecah ya, karena saya terus saya mau urus lagi udah nggak bisa. Gitu. Jadi ada surat yang hilang, namanya pelepasan hak itu hilang katanya. Sudah lama perkara ini, jadi dulu memang alibi dari pihak Atalarik bahwa dia sudah beli tanah ini, tapi ternyata AJB-nya palsu. Kita sudah lakukan itu di gugatan, kita buktikan di pengadilan, ternyata terbukti dan AJB-nya dibatalkan oleh pengadilan. Tanah Atalarik Syah yang sudah jadi sertifikat itu sah dan tercatat di BPN. Nah,
kita lebih dalam lagi nih mengenai dokumen-dokumen kenapa sertifikat itu bisa terbit gitu kan. Nah, di dalam salah satu sertifikatnya itu yang nomor 4475 itu jelas tuh di gambar ukurnya ada batas tetangga namanya Atalarik Syah. Nah, artinya ketika BPN itu membuat sertifikat berarti ada dokumen pendukungnya. Tidak mungkin BPN membuat sertifikat tanpa ada dokumen yang mendukung itu. Menggali lebih dalam soal asal-usul tanah tersebut, pihak kuasa hukum pihak penggugat menjelaskan bahwa mulanya tanah ini merupakan kepemilikan sebuah perusahaan, di mana nama Dede Tasno tertulis sebagai salah satu ahli waris. Namun entah bagaimana lahir sertifikat ganda yang kini jatuh di tangan Atalarik Syah. Lantas, seperti apakah Deolipa Yumarang menanggapi kasus ini dari kacamata seorang advokat? Serta bagaimanakah pula penjelasan kedua belah pihak? Ya, oke, untuk dicermatin ini tanah PT, ya PT Sapta. Saya beli ada terdiri beberapa surat. Kalau dari klien kami kan memang pemilik, karena dulu tanah ini milik perusahaan. Jadi klien kami itu termasuk dalam salah satu ahli waris di perusahaan. Ya, punya hak secara hukum juga dong untuk menguasai haknya, gitu. Intinya sih gitu. Cibinong, Citayam, Bojonggede itu dulu banyak sekali sertifikat ganda. Tanahnya cuma satu lokasi, tapi sertifikatnya bisa A, B, C, D, bisa ada 3-4 sertifikat. Namanya sertifikat tumpuk gitu, karena belum ada sistem koordinat kan. Jadi seringkali ada permainan dari kalau zaman dulu kepala desa atau lurah atau camat kemudian mempermainkan ini zaman dulu ya, sehingga timbullah satu lokasi tanah dengan beberapa sertifikat. Nah, ini kemudian ada sertifikat yang asli, ada juga yang aspal, asli tapi palsu, tapi dalam satu lokasi yang sama, sehingga timbullah yang namanya persengketaan tanah. Pelik betul perkara sengketa tanah yang kini menyeret Atalarik Syah. Dan mirisnya lagi, usai menghabiskan 10 tahun dalam perjuangan, Atalarik masih dipaksa menelan pil pahit kekalahan di pengadilan. Padahal ia sudah menempuh upaya seperti mengajukan banding hingga kasasi. Dan semuanya sama saja, ia dipaksa kalah dan secara inkrah kasus ini dimenangkan oleh Dede Tasno. Dan sampailah pada momen ini, rumahnya harus dieksekusi secara paksa oleh pihak pengadilan. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap pihak Panitera Pengadilan Cibinong terkait sengkarut perkara hukum yang melibatkan Atalarik Syah dan Dede Tasno? Jadi kami dalam rangka pelaksanaan eksekusi ini tentunya kita sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, baik itu pemberitahuan ke pihak maupun surat tugas ada semuanya. Kami juga sesuai dengan SOP. Jadi kita pelaksanaan eksekusi ini adalah pelaksanaan eksekusi dari perkara 162/2015. Nah, sudah ada berkekuatan hukum tetap namun belum terlaksana. Nah, di saat inilah baru kita melaksanakan pelaksanaan eksekusi tersebut. 2015 didaftarkan. Ya, jadi kebetulan memang ini ada upaya hukum, baik itu banding, kasasi, PK. Nah, yang kita eksekusi ini kan perkara-perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya begini, ketika putusan pertama si termohon itu kan ditolak nih, yang pernah kan Dede Tasno ya. Jadi di sini kemudian keputusan PT menguatkan, keputusan kasasi permohonan dari Atalarik ditolak, PK ditolak, kan di situ kan ada kewajiban untuk bermohon untuk eksekusi. Nah, kami di pengadilan ini tentunya kita pasif. Nah, begitu ketentuan pemohon mengajukan permohonan eksekusi, mau nggak mau kan harus kita tindak lanjutin untuk kepastian hukum sebagai menjalankan marwah daripada pengadilan itu sebenarnya. Sebenarnya kami tidak perlu eksekusi ketika yang bersangkutan menjalankan secara sukarela. Namun demikian, karena bersangkutan juga tidak mau menjalankan eksekusi secara sukarela, otomatis pemohon juga geram juga kan, dari 2001 sampai 2005 kok nggak ada kepastian untuk mendapatkan haknya gitu kan. Namun demikian, nah saat itulah kami menindaklanjutin
daripada permohonan pemohon untuk pelaksanaan eksekusi. Sebenarnya tahapan-tahapan itu sudah kami lakukan. Lakukan peneguran amaning, terus kemudian pas konsta tering sebenarnya sudah tahu juga. Nah, karena termohon tidak kooperatif, nah otomatis pemohon kan ingin melaksanakan dan ingin mendapatkan haknya yang selama ini tertunda. Apalagi perkara itu jalan dari 2015 ya kan, telah berkekuatan hukum tetap itu di 2021. Waktu itu sempat mengajukan permohonan juga tidak terlaksana. Nah, kemudian kami dari tim pengadilan mengevaluasi kenapa nih nggak jalannya. Nah, akhirnya kami pelajari, nah ini harus jalan ini saya bilang. Nanti soalnya kepastian hukum, karena tiap bulan itu kami membuat laporan persekusi. Ketika perkara ini tidak berjalan, kenapa ini kan? Nah, di situ ada ketentuan dari Dirjen Badilum bahwa perkara itu harus disisir. Tiap bulan ada laporannya diselesaikan dengan tuntas. Nah, seperti itu. Terlepas dari hal itu, Atalarik rupanya tidak diam saja menyaksikan rumahnya diratakan dengan tanah. Buktinya, mereka telah membuat gugatan baru terhadap Dede Tasno dengan harapan eksekusi ini dapat ditunda. Namun apa mau dikata, semuanya harus berakhir sia-sia. Dan kini, yang ia bisa lakukan hanyalah menjalin negosiasi dengan pihak seberang guna menemukan titik terang. Bikin gugatan baru seperti itu untuk menahan eksekusi, mengingat di sini udah terjadi, udah ada berdiri rumah. Itu yang kalian lihat, itu rumah pertama saya tahun 2003 saya bangun, itu udah habis ya, udah cukup habis, udah diturunkan. Di titiknya dari sana dulu dia mulainya mengarah ke sini, rumah sekarang yang saya tempatin sama anak-anak. Tinggal di sini ya kan, karena selain daripada alasan hukumnya ya, tetapi ini kita tidak bicara juga terlalu melalui elemen hukum. Di satu sisi ada tadi masalah negosiasi, makanya negosiasi ini sangat terbuka. Makanya sekarang ini lagi dirembukan juga gitu, bagaimana formula yang baik supaya nanti bisa dapatkan jalan tengah, win solution, supaya semua pihak itu tidak dirugikan, seperti itu sih. Saat ini memang kami sedang melakukan ruang untuk negosiasi supaya eksekusi ini tidak dilanjutkan gitu. Meskipun kami meyakini 1000% bahwa ketika sedang ada gugatan di pengadilan, prosesnya ya harusnya ditangguhkan dulu. Tetapi karena itu inisiasi dari pihak Dede Tasno untuk melakukan negosiasi, maka saat ini sedang dilakukan negosiasi terlebih dahulu untuk tidak lanjut eksekusi. Demikian sih.